Selamat datang di Pura Dalem Balingkang. Dalem Balingkang merupakan peninggalan pura pada masa pemerintahan Sri Haji Jayapangus pada saat memerintah Bali Dwipa sekitar tahun 1053 Saka. Piodalan di Pura Dalem Balingkang, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bangli dilaksanakan setiap 1 tahun sekali berdasarkan sasi yaitu pada hari Purnama Kalima. Jumlah pura yang akan dikunjungi di Pura Dalem Balingkang ada 4 pura. Pura pertama yang dituju adalah Pura Saraswati. Pura kedua adalah Pura Tanggung Titi. Pura yang ketiga untuk melakukan persembahyangan adalah Gedong Linggih Ratu Ayu Mas Subandar. Banyak pemedai tangkil di pura ketiga ini. Persembahyangan yang terakhir dilakukan di Paruman Agung. Pura Dalem Balingkang berdiri megah pada lahan seluas 15 hektar di wilayah Desa Pakraman Pinggan. Untuk menuju Pura Dalem Balingkang, harus turun dari Pura Pucak Penulisan menuju Banjar Paketan di Desa Pakraman Sukawana. Sejarah Pura Dalem Balingkang. Pada zaman dahulu kala hidup seorang raja bernama Sri Jayapangus yang menjadi pemimpin di Bukit Panarajon. Raja Sri Jayapangus memiliki seorang permaisuri yang dijuluki Dewi Mandul. Julukan tersebut diberikan kepadanya karena tidak kunjung memiliki keturunan, walau telah lama menikah dengan sang raja. Mengetahui sang permaisuri sulit memiliki keturunan, hal ini membuat Sri Jayapangus merasa khawatir sebab tidak akan memiliki generasi penerus di masa depan. Awalnya Raja Sri Jayapangus tetap setia dengan Dewi Mandul, sampai akhirnya ia tertarik pada sosok perempuan cantik keturunan Cina yang ia lihat ketika tengah jalan-jalan di pasar. Dari yang awalnya cuma tertarik, Sri Jayapangus akhirnya memutuskan menikah dengan wanita tersebut secara diam-diam demi memiliki keturunan. Namun, hal itu telah melanggar aturan kerajaan karena melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan keluarga dan pihak kerajaan sekaligus tanpa menggelar upacara yatnya. Sayangnya, usaha Sri Jayapangus untuk menutupi pernikahannya gagal karena tiada Tuhan yang tidak melihat, yang mana berhasil diketahui oleh Batara Siwa. Lantas, Batara Siwa sangat marah dan mengusir Sri Jayapangus dari kerajaan bersama kedua permaisurinya. Sri Jayapangus bersama dua permaisurinya kemudian berjalan menuju ke arah timur laut dalam kondisi hujan, sampai akhirnya tiba di sebuah gunung. Di sana, raja dan kedua permaisurinya beristirahat sambil melakukan semedi untuk meminta petunjuk kepada dewa. Setelah bersemedi, Sri Jayapangus mendapatkan petunjuk untuk terus melanjutkan perjalanan ketika hujan sudah reda. Lalu, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Dharma Anyar, yakni sebuah tempat pertapaan bagi para empu dan maharesi. Nah, petunjuk yang diberikan oleh dewa ternyata mengharuskan Sri Jayapangus membangun keraton kerajaan dan tempat suci, lalu kerajaan tersebut dinamakan Balingkang. Di tempat itu juga Sri Jayapangus melangsungkan pernikahan secara resmi dengan sosok perempuan Cina yang bernama Kang Ciwi atau Dewi Danuh yang merupakan anak dari I Subandar. Hasil pernikahan Sri Jayapangus dengan Dewi Danuh dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Maya Denawa. Ia kemudian dinobatkan sebagai Raja Bedahulu di Pejeng. Sayangnya, kerajaan Balingkang yang didirikan Sri Jayapangus runtuh setelah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Kini, sisa bangunan kerajaan Balingkang dijadikan tempat sembahyang bagi umat Hindu. Cerita di atas menggambarkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Haji Jayapangus, sudah terjadi hubungan yang erat antara Hindu dan Buddha. Hubungan agama juga terlihat pada perkawinan Sri Haji Jayapangus dengan Kang Cingwi. Pada akhirnya terbentuk dua unsur yang berbeda, yaitu unsur Purusa dan Pradana atau Hindu-Buddha. Seperti halnya seorang raja yang mampu memberikan perlindungan pada rakyatnya. Sehingga setelah beliau wafat disucikan berdasarkan upacara yajna, serta dipuja atau disungsung oleh pengikutnya, kemudian beliau disebut Batara. Pura Dalem Balingkang adalah tempat berstananya Ida Batara Dalem Balingkang atau Sri Haji Jayapangus, beserta leluhur raja-raja di Panarajon yang pernah berkuasa di Bali. Untuk Anda yang akan sembahyang atau nangkil ke Pura Dalem Balingkang sebaiknya berangkat lebih awal agar tidak pulang di malam hari, karena biasanya akan turun kabut di perjalanan yang menghalangi pandangan saat berkendara. Selain itu, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan optimal karena jalur yang dilalui turunan cukup tajam saat menuju pura, dan tanjakan serta tikungan sedikit tajam saat kembali. Memerlukan keahlian driver yang terbiasa melewati daerah pegunungan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe, agar kami bisa bersemangat membuat video dan membahas sejarah pura Hindu dan spiritual lainnya. Terima kasih.